حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk sama-sama kita mengumpulkan bekal untuk kembali ke kampung halaman kita semua, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua ini adalah anak turunan Adam, dan Adam ketika pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya adalah surga. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan yang luar biasa ini paling tidak membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, semakin memahami apa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan semakin memahami apa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai seorang individu, seorang suami, seorang orang tua di rumah tangga kita, kemudian masyarakat di lingkungan kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau Allah mentakdirkan Jumat yang kita lakukan hari ini adalah Jumat terakhir dalam kehidupan kita, mudah-mudahan Jumat kali ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, pasangan-pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita yang telah mendahului kita semuanya, mudah-mudahan diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Kenapa pada saat nanti manusia dibangkitkan di yaumil mahsyar, kemudian orang-orang yang pernah mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berbondong-bondong menuju telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminum dari air telaga ini fala yatma'u ba'dahu abadan, maka orang tersebut selamanya setelah itu tidak akan pernah merasakan kehausan. Akan tetapi kemudian ada sekelompok orang yang berjalan menuju telaga tersebut, oleh Allah Subhanahu wa taala dilempar ke dalam neraka. Melihat fenomena yang sangat dahsyat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, itu umatku." Tetapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? "Ya Muhammad, itu bukan umatmu. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau diwafatkan. Bisa jadi mereka mengaku sebagai umat Muhammad, mengaku Al-Quran sebagai kitabnya, Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, tapi aplikasi hidup mereka jauh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu inilah saatnya kita sama-sama mengevaluasi diri kita, mengevaluasi pasangan kita, mengevaluasi anak-anak kita, mengevaluasi anak didik kita, mengevaluasi keluarga kita semuanya. Apakah betul-betul kita sudah kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau itu hanya sekedar klaim yang kemudian ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumil mahsyar? Karena penolakan ini tidak hanya terjadi nanti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sekelompok orang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan keimanan mereka, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan kasus ini, cerita ini dalam surat Al-Hujurat ayat 14, ketika Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan keimanan mereka di hadapan Rasulullah, "Ya Rasul, kami beriman."
Tapi pada saat itu juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul lam tu'minu Muhammad," katakan kepada mereka, kalian belum beriman. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini kemudian kita semakin harus memahami apa yang terkait dengan rukun Islam, apa yang terkait dengan rukun iman. Karena antara iman dan Islam ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Semua yang terkait dengan rukun Islam sifatnya formal, formalitas. Syahadat kita formal, salat kita formal, puasa kita formal, zakat kita formal, haji kita formal. Tapi semua amalan formal ini sangat tergantung dengan keimanan kita. Sehingga di antara rukun iman yang 6, satu saja bermasalah dan batal, sangat mampu untuk mengcancel seluruh keislaman kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita sama-sama kembali mengevaluasi keimanan kita. Jangan sampai kemudian kita sibuk memahami apa yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan salat kita, apa yang membatalkan zakat kita, apa yang membatalkan haji kita. Pada saat yang sama kita tidak pernah mengkaji apa yang membatalkan keimanan kita, apa yang membatalkan tauhid kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya bersama pasangan-pasangan kita, anak kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan semuanya diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini tidak lupa khatib untuk berpesan kepada diri khatib sendiri, juga seluruh hadirin yang hadir yang tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya mampu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ketakwaan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan pasangan kita, dengan keturunan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata ketika orang-orang tidak bertakwa yang berkasih sayang di dunia ini, semuanya akan menjadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu." Orang-orang yang hari ini berkasih sayang, seorang suami menyayangi istrinya, orang tua menyayangi anaknya, saudara dengan saudaranya, nanti semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan menjadi musuh illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka pesan ketakwaan ini Allah pesankan kepada seluruh makhluknya, dari mulai awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat pertama, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zaujaha. Dan dari jiwa yang satu Allah ciptakan pasangannya. Wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari pasangan Allah ciptakan manusia yang sangat banyak, laki-laki dan perempuan. Dan ternyata setelah itu Allah masih berpesan dengan ketakwaan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan namanya kalian saling meminta, yang dengan namanya kalian saling membuat janji, wal arham, dan jagalah tali silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan seluruh amalan kalian semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ternyata ketakwaan ini menjadi pesan bagi orang-orang yang hidup di dunia untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Wa khairu azzadi at-taqwa. Sebaik-baik perbekalan kita yang akan kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Karena kita lihat fenomena Masya Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri kalian dari api neraka. Jauhkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ku anfusakum, jaga, bentengi keluarga kalian, diri kalian dan keluarga dari api neraka. Imam Syafi'i berkomentar terhadap ayat ini, beliau mengatakan, berarti menjadi kewajiban bagi orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya segala hal yang akan menjauhkan mereka dari api neraka. Karena pada fenomenanya kita lihat Masya Allah, anak-anak sekarang, generasi-generasi saat ini, kalau kita perhatikan, kalau bapak-bapak menjadi pengamat, peneliti dan seterusnya, perhatikan dalam kehidupan mereka, apa yang sedang mereka tuju dalam hidup ini. Karena apa fenomenanya, banyak anak-anak bahkan di perguruan tinggi, bahkan calon sarjana, ketika kita evaluasi bagaimana cara wudhu mereka, banyak di antara mereka yang tidak bisa berwudhu. Calon sarjana. Pernah satu saat saya mengajar di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, itu saya perhatikan banyak calon sarjana tidak bisa berwudhu. Sampai pada saat itu saya panggil ketua UKM-nya, untuk apa? Untuk apa? Mengadakan training toharoh. Kenapa? Kalau tataran toharoh saja bermasalah, maka sudah pasti sholatnya juga akan bermasalah. Kalau sholatnya sudah bermasalah, sudah otomatis efek dari target kenapa disyariatkan sholat juga akan bermasalah. Nah, oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk memberikan bekal kepada anak-anak kita segala hal yang membuat mereka semakin menjadi orang-orang yang bertakwa, pada saat yang sama menjelaskan kepada mereka segala hal yang akan menjauhkan mereka dari api neraka. Maka menjadi kewajiban kita semuanya untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita, karena ternyata kesolehan orang tua akan sangat berdampak kepada kesolehan anak-anaknya.
Dan kesalahan ini adalah tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan adalah versi Allah Subhanahu wa taala, bukan tergantung manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 82, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Wa ammal jidar, adapun tembok rumah ini, fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah, adalah milik kedua anak yatim yang ada di kota ini. Wa kana abuhuma salihah. Wa kana tahtahu kanzul lahumā, di bawah rumah ini ada, atau di dalam rumah ini ada harta benda yang Allah inginkan supaya terjaga sampai mereka dewasa. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah. Dulu kedua orang tua anak ini adalah orang tua yang soleh. Ibnu Katsir memberikan pesan di dalam tafsirnya bahwasanya yang dimaksud dengan kedua orang tua ini adalah kakeknya ketujuh. Jadi anak ini adalah turunan ketujuh dari kakek tersebut. Sehingga ketakwaan ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada tujuh turunan setelahnya. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin punya keturunan yang soleh, maka dari sekarang siapkan kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi pasangan-pasangan yang soleh, sehingga akan melahirkan generasi yang soleh. Kenapa? Kalau kita berharap menjadi keluarga yang soleh, menjadi orang tua yang soleh, kemudian memiliki anak-anak yang soleh, tapi kita tidak lakukan dari sekarang, maka hasilnya adalah nihil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk supaya kita menjadi soleh, memberikan panduan kepada kita, yaitu Al-Quran. Subhanallah, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang paling mulia, itu bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang begitu luar biasa, mampu merubah peradaban jahiliyah menjadi peradaban iman, peradaban yang sangat gelap menjadi peradaban tauhid, peradaban yang begitu kacau kemudian dirubah menjadi peradaban Islam yang penuh dengan ilmu. Tapi ternyata Islam yang memiliki peran yang begitu luar biasa, Al-Quran yang begitu dahsyatnya, merubah berbagai macam karakter menjadi karakter orang-orang yang beriman. Tapi saat ini kita lihat fenomena Al-Quran dijauhi. Bahkan ada orang berislam sekian lama, mu'alaf juga bukan, lahir di keluarga muslim, orang tuanya muslim, lingkungannya lingkungan muslim, ternyata Masya Allah sampai tua banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal dia ingin menjadi orang yang soleh, keluarga yang beriman. Lalu apa yang dipakai panduan dalam hidupnya? Nah, inilah yang kita khawatirkan. Jangan sampai kemudian kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman, mengaku umat Muhammad, tapi pada saat yang sama Al-Quran yang diturunkan pertama kali dalam risalah Rasulullah SAW sebagai panduan orang-orang yang beriman, tapi realitas yang terjadi, banyak orang iman mengaku beriman tidak menggunakan Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah orang-orang yang mengaku beriman dalam hidupnya jauh dari ajaran Islam. Akhirnya apa? Akhirnya mereka jualan Islam untuk kepentingan hidupnya. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, cobalah kita renungi kembali sejak kita menjadi seorang muslim atau balik dalam kondisi muslim sampai hari ini, seperti apa peningkatan kita dalam interaksi kita dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami utus engkau di antara kaummu rasulan, kami utus Muhammad di antara kaum dari kalian, ya sebagai apa? Sebagai rasul yang fungsinya adalah yatlu alaikum ayatina, untuk membacakan ayat-ayat kami. Ternyata interaksi yang paling awal dengan Al-Quran ini adalah tilawah. Dan tilawah bukan qiraah. Tilawah adalah melafadzkan Al-Quran dengan lisan kita, dengan mulut kita, yang di situ diketahui tajwidnya, makharijul hurufnya dengan tepat. Ini adalah tahapan pertama dalam interaksi dengan Al-Quran. Sehingga pada fase Makkah, ketika orang-orang datang memberikan tawaran-tawaran kepada Rasulullah SAW untuk menghentikan dakwahnya, bernegosiasi dengan Rasulullah supaya menghentikan dakwahnya, semua orang yang bertemu dengan Rasulullah semuanya dibacakan Al-Quran dalam bentuk tilawatan. Sebagaimana dalam kasus Al-Walid bin Mughirah, ketika datang kepada Rasulullah SAW sebagai utusan orang-orang kafir pada waktu itu, supaya Rasulullah menghentikan dakwahnya dengan berbagai macam tawaran. Di antaranya, kalau Rasulullah ingin seorang wanita yang sangat cantik, akan dicarikan wanita yang paling cantik. Kalau Rasulullah ingin menjadi seorang raja, akan dijadikan raja. Ketika Rasulullah ingin menjadi apa? Menjadi orang yang paling kaya, akan diberikan harta yang banyak. Ketika Rasulullah ingin pengen harta, akan dikumpulkan seluruh harta di Jazirah Arab diberikan Rasulullah. Tapi kemudian ketika selesai, Rasulullah mengatakan hasbuk, sudah selesai. Kemudian Rasulullah SAW memberikan apa? Jawaban dengan suara dan tilawah Al-Quran. Subhanallah, efek ini sangat luar biasa.
ya, menghujam ke dalam hati Al-Walid bin Mughirah, tapi pada saat yang sama dia sadar dia adalah utusan orang-orang kafir Quraisy untuk bernegosiasi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah menghentikan dakwahnya. Dia tidak memungkiri kalau ini bukan sihir dan ini juga bukan syair dan ini juga bukan kahanah, bukan pegedugunan, tapi dia harus menyampaikan kepada masyarakat umum bahwasanya Muhammad adalah bukan nabi. Muhammad adalah orang gila. Masya Allah. Sehingga ketika dia balik, dia mengatakan, wa innahu lahalawah. Ketika mendengar suara Al-Quran, itu sangat nikmat sekali. Wa innaha latalawah. Oh, susunan katanya sangat indah sekali. Tetapi dia harus menyampaikan kepada orang banyak bahwasanya itu adalah sesuatu yang sesat. Maka dia mengatakan, wala asyuku annahu sihir. Tapi saya tidak ragu kalau itu adalah sihir. Kenapa? Setiap orang yang datang kepadanya akan tersihir dengan suara Al-Quran, padahal dia tidak paham, padahal dia tidak tahu. Inilah mujizat Al-Quran. Sehingga orang-orang yang tidak paham sekalipun dengan dengan terjemahnya, dengan dengan bacaannya, ketika dia mendengar, mampu mengobrak-abrik hatinya, sehingga mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Oleh karena itu, ma'asyal muslimin rahimakumullah, untuk berinteraksi dengan Al-Quran ini dari sisi tilawatan saja, tidak boleh menunggu waktu luang, harus meluangkan waktu. Kenapa? Dalam hidup kita tidak ada waktu luang. Karena Karena menjadi tahapan pertama supaya kita mendapatkan input dan informasi yang benar, supaya menjadi persepsi kita. Kenapa? Karena persepsi ini akan mempengaruhi keyakinan, dan keyakinan akan mempengaruhi amal kita. Sehingga ketika Al-Quran sudah dibaca, mampu dipahami, kemudian ditadaburi, maka kemudian Allah mengatakan, yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Kemudian mensucikan hati-hati kalian. Kenapa? Dengan sucinya hati, maka iman akan masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Al-Quran sebagai nutrisi. Sehebat apapun kita memaksa orang, merekayasa orang, merayu orang untuk belajar Al-Quran, ketika di dalam hatinya tidak ada iman, maka dia tidak akan mau berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana ketika orang punya perut tapi perutnya sakit, dikasih makanan seenak apapun akan ditolak. Karena Al-Quran adalah nutrisi. Nutrisi untuk orang-orang yang beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman saja ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, terjadi getaran yang luar biasa di dalam hatinya. Sekarang perhatikan, ketika disebut nama Allah, siapapun penyebutnya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat menggunakan sighah majhul, tidak diketahui pelakunya siapa yang menyebutkan nama Allah. Apakah dia seorang pelacur, seorang ustadz, pejabat, konglomerat, rakyat? Kalau dia menyebut nama Allah dan orang yang mendengar di dalamnya ada iman, maka akan terjadi terjadi getaran yang sangat luar biasa. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imana, akan menambah keimanan yang ada dalam hatinya, siapapun yang membacakan ayat tersebut. Oleh sekarang marilah kita evaluasi, ketika kita mendengar suara Allah disebut, nama Allah disebut, kemudian kita mendengar orang membaca Al-Quran, apakah ada efek di dalam hati kita? Atau hati kita sudah terhijab dengan dengan dosa-dosa kita, dengan maksiat kita? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama menyadari diri kita bahwasanya kita ini harus segera berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kalau semakin jauh kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin kita tidak akan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran sama sekali. Wa yuzakkikum, membersihkan hati kalian. Ketika iman sudah masuk, insya Allah, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, maka seluruh isi yang ada dalam Quran ketika diajarkan pasti akan diterima dengan mudahnya. Karena bagian dari nutrisi keimanannya. Tetapi ketika orang belajarnya milih-milih, maka ketika sesuatu yang akan menguntungkan untuk kepentingan dunianya, dia akan senang untuk belajar Al-Quran. Tapi ketika itu menyusahkan dunianya, karena di situ ada risiko, maka dia akan menolaknya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan akan mengajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak ketahui. Para ulama mendefinisikan bahwasanya ini terkait dengan istihad yang terbuka sampai akhir zaman. Oleh karena itu, ma'asyal muslimin rahimakumullah, untuk menghadapi bulan Ramadan ini, marilah kita coba mengevaluasi diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, bagaimana mereka interaksinya dengan Al-Quran. Yang interaksi awalnya adalah membaca. Sudah sejauh mana bacaan kita, menghafal seperti apa hafalan kita sekarang, kemudian memahami berapa persen dari pahami minimal yang kita baca di dalam sholat kita yang sudah kita lakukan sekian lama, kemudian tadabburul Quran. Yang ini akan menjadi pengantar antara bacaan dan pemahaman yang kita pahami dari Al-Quran, itu akan bisa menjadi amalan yang luar biasa ketika melewati proses tadabbur. Dan tadabbur ini hanya akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang hatinya bersih. Dan tadabbur ini padahal sama dengan posisi khusyuk di dalam sholat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awwalu ilmin yurfa'u minal ardi al khusyuk. Ilmu yang pertama kali akan diangkat dari muka bumi adalah ilmu khusyuk. Sehingga banyak orang yang salat, bahkan sudah sekian lama salat, tetapi salatnya tidak memberikan efek dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada saat yang sama kita mempelajari Al-Quran dan memahaminya, pada saat yang sama ini akan berdampak langsung kepada salat-salat kita. Sehingga salat yang benar akan berdampak luar biasa. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sholat yang benar pasti akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kata-kata tanha yang mencegah adalah apa? Sholatnya itu. Sholat yang dilakukan dengan apa? Dengan khusyuk dalam sholatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita coba untuk membuat program di dalam rumah tangga kita selama bulan Ramadan sebagai start ya, sebagai langkah awal dalam membina keluarga kita untuk menghadapi 11 bulan berikutnya setelah Ramadan. Dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi prioritas kegiatan kita dalam rumah tangga kita, dan mudah-mudahan ini juga nanti kelak akan menjadi syafaat bagi kita semua di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunajjina min khizyi yaumin 'adzim, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allah bi ahsanil lughati wa afsahuha wa adharul ibarati wa awdahuha, addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha hadhihi al-ummah wa kashafa Allahu bil ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta yukhrijan nasa minadh dhulumati ila an-nuri bi idnih. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan. Oleh karena itu, kalau kita tidak akan meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kemudahan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diulang dalam surat Al-Qamar sebanyak 4 kali, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, untuk dijadikan zikir. Maka pertanyaannya, adakah orang-orang yang mau meluangkan waktu untuk mempelajarinya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seluruh harta benda yang kita kumpulkan ketika tidak mendekatkan kita kepada Allah tidak ada manfaatnya. Kemudian seluruh keluarga kita ketika tidak semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan pernah ada manfaatnya. Oleh karena itu, untuk membuat keluarga kita semakin bermanfaat, untuk membuat harta kita semakin bermanfaat, maka solusi satu-satunya adalah al-audah ilal Quran, yaitu mengambil bimbingan dari Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi hudan lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, sanggup untuk membacanya, sanggup untuk memahaminya, sanggup untuk mentadaburinya, dan sanggup mengamalkan dalam kehidupan kita, dan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan semua usaha kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muwahhidin fi kulli makan. Allahumma ighfir lana wa lahum. Allahumma arhamna wa lahum. Allahumma alif baina qulubihim. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa syaiqana wa dalilana ilaik wa ila jannatika jannatin na'im. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. Allahu akbar.